لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin. Amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam pertemuan ini kita bisa melanjutkan tentang sifat mustahilnya Allah, sifat yang tidak mungkin ada pada Allah, yaitu sifat hudus, yang artinya bahwa Allah tidak mungkin baru. Para pemirsa rahimakumullah, hudus adalah untuk semua makhluk, semua ciptaan Allah, termasuk para malaikat, itu ada awalnya dan ada akhirnya. Yang kidam hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, alam semesta ini pada saatnya pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita kenal kiamat. Kiamat adalah hari akhir untuk semua makhluk Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, Yawma yakunun nasu kal farasil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada hari itu, hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan alam semesta ini hancur. Dan keberadaan manusia pada hari itu seperti halnya laru yang berterbangan. Dan gunung-gunung pada hari itu Allah hancurkan seperti kapas yang ditiup. Para pemirsa rahimakumullah, perjalanan manusia berikutnya adalah akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal atau perbuatan yang diperbuat oleh semua manusia akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, akan mendapatkan kehidupan yang membahagiakan,
surga yang akan menjadi tempat tinggalnya. Ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, yang memiliki amal soleh yang banyak. Sedangkan bagi mereka manusia, yang amal jeleknya lebih tinggi, yang amal jeleknya lebih berat. Wa amma man khaffat mawazinuh. Ketika amalnya ditimbang, yang lebih berat adalah amal jeleknya dibandingkan amal baiknya. Fa ummuhu hawiyah. Ketahuilah, tempat tinggal mereka yang sedikit amal baiknya, banyak amal jeleknya, adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah apa itu neraka hawiyah? Allah memberitahu, narun hamiyah, api yang sangat panas. Itulah balasan dari Allah untuk manusia yang pada hari itu ketika ditimbang amalnya, hanya amal jelek yang berat. Para pemirsa rahimakumullah, kita harus tahu bahwa ketika Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, kenapa manusia harus ada yang dikenerakakan? Tidak semuanya dikesurgakan. Bukankah semua manusia adalah ciptaan Allah? Pertanyaan Nabi Musa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk menanam padi. Mulai dari digarapnya itu tanah sampai ditanamnya itu padi diurus oleh Nabi Musa, sampai panennya itu padi juga diurus oleh Nabi Musa. Akhirnya malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bertanya kepada Nabi Musa, sudah panenkah wahai Musa? Dijawab oleh Nabi Musa, sudah. Dan malaikat Jibril bertanya, apakah padi yang kamu urus itu dari awal sampai akhir semua dibawa pulang? Jawabnya Nabi Musa, tidak. Padi yang saya bawa pulang dan saya hargai adalah padi yang berisi. Sedangkan padi yang tidak ada isinya, saya bakar di sawah. Malaikat Jibril berkata, begitulah nasib manusia, betul semua adalah Allah yang menciptakan. Bagi manusia yang beriman dan baik amalnya dan berat timbangan amal baiknya, surga tempat tinggalnya. Dan bagi manusia yang tidak beriman dan sedikit amal baiknya, yang banyak hanya amal jeleknya, maka nerakalah tempat kembalinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua zahir dan batin kita untuk bisa melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, akhirnya saya mengingatkan diri saya sendiri, umumnya kita semua, mari kita bersama-sama berlomba untuk berbuat amal baik. Sedangkan untuk amal baik itu banyak sekali macamnya. Mudah-mudahan amal-amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya ketahuilah bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajjilu
bis salati qablal faut wa ajilu bit taubati qablal maut. Bergegaslah, bersegeralah kalian untuk melakukan salat sebelum habis waktunya, dan bergegaslah kalian untuk bertaubat sebelum datangnya kematianmu. Itulah prinsip orang-orang yang akan bahagia di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.